Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Syairazi, kemudian ada Aulia Akbar, dan ada Widya Husna Puspita. Kami di sini akan memberikan tutorial menganalisis data dari BPS, yaitu data upah rata-rata per jam pekerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Baik, langkah pertama yaitu kita cari data resmi dari website bps.co.id. Buka Google Chrome, kemudian ketik bps.co.id, kemudian cari upah rata-rata per jam pekerja tingkat pendidikan. Klik upah rata-rata tersebut, kemudian kita download di Excel. Setelah data tampil, kemudian kita rapikan data tersebut menjadi seperti ini. Untuk tingkat pendidikan angka pertama ini, kita untuk tingkat pendidikan SD, nomor 2 tingkat SMP, kemudian yang ketiga SMA umum, angka 4 untuk SMA kejuruan, yang kelima yaitu untuk tingkat diploma 1, 2, atau 3, dan yang keenam untuk tingkat pendidikan universitas. Untuk tahun pada angka pertama itu untuk tahun 2020, untuk angka 2 itu untuk 2021, dan angka 3 untuk tahun 2022. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita buka SPSS. Data yang sudah dirapikan, selanjutnya copy datanya, kemudian masukkan ke SPSS di data view, kemudian paste Ctrl V. Setelah terinput, kita masuk ke variabel view, kita sesuaikan nama, tipe, dan lain-lain sesuai dengan apa yang kita akan teliti. Untuk yang pertama, namanya yaitu tingkat pendidikan, kemudian tipenya numerik, sudah pas, desimalnya kita nolkan, kemudian value-nya untuk angka pertama tadi kita masukkan labelnya SD, kemudian 2 labelnya SMP, kemudian angka 3 SMA umum, kemudian angka 4 untuk SMA kejuruan, yang kelima diploma 1, 2, atau 3, dan yang keenam untuk universitas. Kemudian klik OK. Untuk yang kedua ini namanya tahun. Untuk tipenya tipe numerik, width-nya 8, desimalnya kita nolkan. Kemudian value-nya kita masukkan angka 1 untuk tahun 2020. Untuk angka 2 untuk tahun 2021, dan angka 3 untuk tahun 2022. Kemudian kita OK. Untuk measure tingkat pendidikan pertama yaitu nominal, kemudian measure untuk tahun yaitu nominal juga, kemudian upah rata-rata numerik, tipenya sama, width-nya 8 sama, desimalnya 0, kemudian labelnya kita tulis upah rata-rata pekerja
upah rata-rata. Per jam pekerja. Kemudian untuk measure-nya scale. Kemudian kita tentukan hipotesisnya, yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, dan H1 hipotesis 1 μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Baik, saya Aulia Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kedua, yaitu uji normalitas. Di sini kita masuk ke Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Kita masukkan dependent listnya, yaitu adalah tingkat pendidikan. Kemudian yang faktor listnya adalah tahun dan upah rata-rata. Kemudian kita masuk plot, masuk terus centang normality plot with test, kemudian continue dan OK. Kemudian kita cari tabel yang test of normality. Nah, di sini bisa dikatakan normal jika sig-nya lebih dari 0,05. Nah, di sini sig-nya adalah 0,961 yang berarti bisa dikatakan normal. Baiklah, saya Widya Husna Puspita akan melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu uji homogen. Yang pertama, analyze. Selanjutnya, compare means. Pilih one way ANOVA. Untuk dependent listnya kita masukkan tingkat pendidikan. Untuk faktornya kita masukkan tahun. Selanjutnya post hoc. Lalu centang Turkey. Continue. Selanjutnya pada option. Centang pada homogeneity. Lalu continue dan OK. Lalu muncullah tabel test of homogeneity of variance. Di sini bisa dikatakan homogen jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Bisa kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance-nya adalah sig-nya adalah 1,00. Maka data tersebut adalah homogen. Kemudian hipotesis awal akan kita uji apakah diterima atau ditolak. Untuk mengujinya, kita akan mengecek nilai F pada tabel F. Yang pertama, kita harus mengetahui DF1 dan DF2-nya berapa. Di sini sudah ditunjukkan pada tabel test of homogeneity. DF1-nya adalah 2 dan DF2-nya adalah 15. Maka kita lihat pada tabel F, kita cari 2 dan 15 dan ketemu 3,68. Maka jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis awal atau H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan upah rata-rata per jam pekerja menurut tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, diplomat 1, 2, dan 3 serta universitas adalah sama. Berikut langkah-langkah tutorial untuk mengetahui uji normalitas dan homogen terhadap data. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.